Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mitigasi bencana. Mungkin teman-teman bertanya, apa itu mitigasi atau apa itu bencana? Jadi mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik seperti sarana dan prasarana, maupun peningkatan kemampuan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya bencana, ya. Jadi bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dapat merugikan masyarakat, baik itu disebabkan faktor alam, non alam maupun oleh manusia itu sendiri, yang dapat berdampak kerusakan lingkungan, kerugian harta, bahkan dampak psikologis. Selanjutnya kawasan pesisir. Mengapa saya di sini mengambil kawasan pesisir? Karena sebagian besar bencana itu sering terjadi di daerah-daerah pesisir atau dataran rendah lainnya. Mungkin karena didukung oleh kondisi geografis maupun aktivitas manusia, sehingga daerah-daerah ini rawan terjadi bencana. Selanjutnya likuifaksi. Likuifaksi adalah salah satu bencana yang biasa terjadi di dataran rendah. Ya, jadi likuifaksi merupakan peristiwa di mana tanah mengalami penurunan kekuatan akibat adanya tegangan, misalnya getaran gempa bumi, sehingga tanah yang tadinya keras menjadi cair. Tentu ada batas getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi sehingga bisa terjadi likuifaksi, serta kondisi geografis suatu daerah juga mempengaruhi terjadinya likuifaksi. Likuifaksi di Kota Palu. Ini adalah salah satu likuifaksi yang pernah terjadi di Kota Palu. Ya, mungkin karena getaran yang tinggi yang dihasilkan oleh gempa dan kepadatan tanah yang rendah sehingga terjadilah likuifaksi. Selanjutnya ada pun syarat terjadinya likuifaksi, yaitu magnitude gempa di atas 5. Artinya ada batas getaran yang dihasilkan oleh gempa sehingga bisa terjadi likuifaksi. Artinya ada batasan tertentu, batasan minimum sehingga likuifaksi itu bisa terjadi. Kedua, tanah dengan kepadatan rendah. Artinya di mana tanah yang kepadatan rendah sangat berpotensi terjadi likuifaksi. Di mana tanah yang lunak atau kepadatan rendah itu pada saat gempa dia lebih banyak menerima getaran dibanding tanah yang keras. Ya, kondisi tanah saturated artinya ini juga mempengaruhi kepadatan tanah. Bentuk butiran tanah yang seragam ya juga mempengaruhi kepadatan tanah. Selanjutnya ada pun faktor penyebab gerakan tanah, yaitu satu. Yang pertama itu kondisi morfologi, sudut lereng, relief, dan lain-lain. Yang kedua kondisi geologi. Kondisi geologi seperti jenis batuan atau tanah, karakteristik keteknikan batuan tanah, bidang-bidang discontinuous. Jenis-jenis batuan inilah yang juga mempengaruhi kepadatan tanah suatu daerah. Selanjutnya kondisi lingkungan atau tata guna lahan seperti hidrologi, vegetasi, dan lain-lain. Di mana pada saat air tanah yang dangkal, maka potensi likuifaksi itu lebih besar terjadi. Aktivitas manusia ya. Aktivitas manusia itu banyak merusak alam seperti pembabatan hutan, pengemburan tanah, penanaman pohon yang tidak sesuai dengan kondisi tanah dan geologi. Artinya di sini pembabatan hutan dan pengemburan tanah itu bisa menyebabkan terjadinya longsor ketika hujan deras. Bisa menjadi pemicu terjadinya longsor apabila turun hujan deras pada daerah yang gembur dan
maupun hutan yang gundul. Selanjutnya tsunami. Ya, ini adalah salah satu bencana yang pastinya terjadi di daerah pesisir. Ya, yang hanya terjadi di daerah pesisir, yaitu tsunami. Ya, ini adalah salah satu patahan atau sesar naik, di mana pada saat terjadi sesar naik, maka ini menimbulkan energi yang begitu besar sehingga air yang di sini membentuk gumpalan, dan air yang di daerah pesisir atau sisi-sisi laut dia akan tertarik dan berkumpul di sini. Karena adanya gravitasi, maka air ini akan kembali ke bawah dan akan kembali ke daerah pesisir atau daerah pantai dengan gelombang yang tinggi atau dikenal dengan tsunami. Artinya tsunami di sini terjadi karena akibat gempa. Selain gempa, tsunami juga bisa terjadi karena longsor yang terjadi di bawah laut. Selanjutnya gempa bumi. Ya, gempa bumi merupakan peristiwa alam yang terjadi karena disebabkan oleh tenaga endogen, baik itu tektonisme maupun vulkanisme dan lain. Gempa terjadi karena pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Ya, begitu banyak dampak yang dihasilkan oleh gempa ini. Peristiwa gempa ini begitu banyak menghasilkan dampak dalam kehidupan manusia. Ya, selanjutnya potensi bencana sekunder akibat gempa bumi. Adapun potensi bencana sekunder akibat gempa bumi yaitu satu, yang pertama itu tanah longsor. Ya, di mana pada gunung yang gundul, apabila terjadi gempa dengan kekuatan yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya longsor. Yang kedua yaitu likuifaksi, seperti tadi yang kita jelaskan bahwa likuifaksi itu terjadi karena adanya gempa dengan magnitudo di atas 5. Apabila getaran yang dihasilkan dapat memicu terjadinya likuifaksi serta disertai kondisi geologi yang mendukung, maka terjadilah likuifaksi. Yang selanjutnya yaitu bangunan. Ya, seperti kita lihat pada saat gempa, tentunya banyak bangunan-bangunan yang roboh akibat getaran-getaran yang dihasilkan oleh gempa tersebut. Adapun juga tsunami. Ya, tsunami bisa terjadi apabila titik gempa itu di laut dan getaran yang dihasilkan atau getaran yang dihasilkan oleh gempa berpotensi menghasilkan tsunami. Selanjutnya, adapun mekanisme gempa yang di sini ya jadi mekanisme gempa itu, penyebab gempa itu banyak ya, tenaga endogen yang meliputi seperti tektonisme, vulkanisme dan lain-lain. Ya, ini adalah beberapa contoh patahan yang dapat menyebabkan gempa bumi. Ya, patahan atau sesar ya. Ini sesar turun, sesar naik atau yang horizontal. Ya, bergerak ke samping horizontal. Ya, patahan ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu pada air terjun. Ya, selain erosi, patahan juga bisa menjadi pemicu terbentuknya air terjun. Jadi singkatnya ini patahan adalah rekahan pada batuan induk yang mengalami pergerakan baik secara horizontal maupun vertikal. Ya, selanjutnya sifat bencana gempa bumi. Waktu berlangsungnya cepat dalam orde detik atau menit, di mana pada saat terjadi gempa, tentu yang kita rasakan gempa itu hanya sesaat saja atau bahkan hanya hitungan detik gempa itu. Kedua, sifat kejadiannya berulang. Ya,
di mana pada saat gempa biasanya disusul dengan gempa susulan. Yang ketiga, kapan terjadinya? Sampai saat ini belum terdeteksi. Ya, jadi sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa mendeteksi kapan gempa itu bisa terjadi. Namun sudah ada pemetaan daerah yang rawan gempa. Ya, skala daerah, kerusakan luas, kerugian harta maupun jiwa. Yang selanjutnya, tidak dapat dicegah dan hanya dapat dikurangi dampaknya. Ya, di mana bencana gempa ini tidak bisa dicegah. Artinya bencana ini tidak bisa dicegah, namun bisa dikurangi dampaknya dengan adanya mitigasi, seperti tidak membangun di daerah yang rawan gempa, tidak membangun bangunan yang bertingkat yang cukup tinggi di daerah yang rawan gempa. Yang kedua, yang selanjutnya itu lokasi kejadian spesifik. Artinya di sini ada satu titik tempat terjadinya gempa. Artinya gempa itu terjadi pada titik tertentu di dalam bumi. Jadi apabila gempa ini terjadi di laut, maka akan menyebabkan tsunami. Apabila getaran dihasilkan cukup besar, maka potensi tsunami bisa terjadi. Namun jika gempa ini terjadi di darat, maka tidak menyebabkan tsunami. Selanjutnya, adapun akibat gempa bumi, ya, adapun yang secara langsung dan tidak langsung, ya. Yang secara langsung yaitu satu, getaran, di mana pada saat gempa tentu kita merasakan getaran. Ya, yang kedua, bangunan rusak atau roboh, ya. Banyak biasanya bangunan yang kita jumpai roboh ketika gempa, ya. Yang ketiga yaitu likuifaksi dan tsunami. Ya, seperti tadi yang kita bahas bahwa likuifaksi dan tsunami itu disebabkan oleh gempa. Tentu dengan getaran yang ada batas-batas getaran. Yang keempat itu tanah longsor, ya. Ya, pada daerah pegunungan yang gundul pada saat gempa itu berpotensi terjadinya longsor. Adapun dampak secara tidak langsung yaitu gejolak sosial. Ya, tentu bukan hanya gempa yang menyebabkan gejolak sosial, tapi semua bencana alam itu bisa menyebabkan gejolak sosial. Yang kedua itu wabah penyakit. Ya, biasanya setelah gempa itu, setelah bencana, ketersediaan air bersih itu biasanya sulit, sehingga dapat pemicu terjadinya beberapa wabah penyakit. Yang ketiga, gangguan ekonomi, ya. Dengan gempa yang merusak sarana dan prasarana, ya, dapat adanya gangguan ekonomi. Yang selanjutnya adalah kebakaran. Ya, adapun mitigasi gempa bumi, ya. Mitigasi sebelum kejadian, tentu ada juga mitigasi setelah kejadian. Ya, mitigasi sebelum kejadian yaitu satu, yang pertama itu pembuatan zona gempa bumi. Ya, artinya di sini dipetakan daerah-daerah gempa bumi atau daerah-daerah yang berpotensi terjadi gempa bumi. Yang kedua, pemantauan gempa, ya. Pemantauan gempa bumi secara terus-menerus pada daerah yang berpotensi dan pernah mengalami gempa bumi. Artinya daerah yang pernah gempa bumi terus diawasi apakah masih ada potensi gempa selanjutnya terjadi. Untuk mengatasi potensi gempa yang selanjutnya yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya itu persiapan dan pelaksanaan undang-undang bangunan tanah, gempa beserta peraturan dan model bangunan. Ya, mungkin ini peran pemerintah. Yang keempat itu melakukan studi sistemik, seismotektonik, aftershock, dan vokal mekanisme serta studi material permukaan dan sedimen masa kini. Mungkin lebih ke melakukan studi-studi tentang sedimen-sedimen yang ada di dalam bumi. Ya,
Yang kelima itu membuat jaringan pemantauan gempa bumi secara nasional terkait dengan jaringan internasional yang sudah ada. Artinya di sini ada pemantauan secara nasional maupun internasional. Yang selanjutnya itu penelitian bangunan tahan gempa termasuk penelitian laboratorium gempa, membuat model rumah tahan gempa dan demonstrasinya. Mungkin membuat bangunan-bangunan yang tahan gempa. Ya, yang selanjutnya itu penafsiran resiko gempa bumi. Yang terakhir itu mengadakan kursus pelatihan penyuluhan gempa bumi kepada masyarakat daerah rawan gempa. Ya, tentu ada ada penyuluhan kepada masyarakat tentang mitigasi gempa oleh pemerintah. Ya, adapun setelah kejadian, mitigasi setelah kejadian yaitu satu penanganan darurat dan rehabilitas yang cakup beberapa aspek. Yang kedua penanganan normalisasi kehidupan. Yang ketiga itu penanganan rehabilitasi, rekonstruksi dan normalisasi wilayah. Ya, jadi yang pertama itu penanganan darurat dan rehabilitas yang mencakup satu, yaitu yang pertama itu melakukan penyelamatan dan evakuasi. Yang kedua itu pengurangan penderitaan dan melakukan mobilisasi pelayanan masyarakat dengan rumah sakit darurat. Artinya dengan langsung membuat rumah sakit darurat di daerah bencana tersebut. Yang selanjutnya itu mobilisasi tenaga kerja sukarela. Yang selanjutnya penanganan daerah yang terisolir. Yang selanjutnya normalisasi air bersih dan listrik. Di mana ini air bersih dan listrik biasanya itu sangat sulit pada saat setelah kejadian bencana. Yang selanjutnya itu penyediaan pangan dan pakaian. Yang kedua penanganan normalisasi kehidupan yaitu pembangunan ruang belajar guna kesinambungan proses belajar, pembangunan pasar serta fasilitas umum lainnya, pembangunan hunian sementara. Dan yang ketiga itu penanganan rehabilitasi, rekonstruksi dan normalisasi wilayah yaitu seperti pembangunan jembatan, perkantoran, perumahan, sarana prasarana, lingkungan dan fasilitas umum. Selanjutnya itu peta mikrosonasi kawasan rawan gempa yang diperlukan sebagai arahan. Ya, tentu ada peta untuk kawasan gempa. Jadi yang selanjutnya rekomendasi teknis di wilayah rawan ancaman gempa bumi. Yang pertama itu membangun pemukiman, bangunan vital dan strategi serta bangunan lainnya yang mengundang konsentrasi banyak manusia dengan konstruksi bangunan tahan guncangan gempa bumi. Artinya di sini seperti pada pembangunan gedung bertingkat atau bangunan-bangunan bertingkat biasanya menggunakan paku bumi atau baja bertulang atau beton bertulang. Mungkin itu lebih ke teknik sipil. Selanjutnya tidak membangun di atas tanah yang lunak, bekas urugan, rawa, sawah yang memenuhi tingkat teknis kepadatan. Artinya di sini tanah yang lunak apabila terjadi gempa maka bisa berpotensi terjadi likuifaksi, sehingga disarankan untuk tidak membangun di daerah-daerah tersebut. Yang selanjutnya tidak membangun permukiman dan aktivitas penduduk di atas dan di bawah perbukitan berlereng sedang hingga terjal. Artinya pada saat gempa pada daerah yang berlereng sedang hingga terjal itu bisa terjadi longsor, berpotensi terjadi longsor, sehingga disarankan untuk tidak membangun di daerah-daerah tersebut. Ya, adapun kesimpulan dari yang saya paparkan yaitu yang pertama, potensi likuifaksi ditentukan berdasarkan kondisi geologi suatu daerah, ya seperti tingkat kepadatan tanah atau tanah yang lunak, serta
kedalaman air tanah yang rendah, serta potensi gempa di suatu daerah, yaitu adalah yang menentukan potensinya terjadi likuifaksi. Selanjutnya, pentingnya pemahaman geoteknikal earthquake engineering dalam perencanaan mitigasi bencana gempa di Indonesia. Yang selanjutnya, perencanaan mitigasi yang matang sangat diperlukan untuk mendapatkan metode pencegahan yang sesuai dengan kondisi setempat. Yang selanjutnya, peristiwa gempa bumi juga bisa menyebabkan bencana sekunder yang mematikan seperti likuifaksi, tanah longsor, dan tsunami. Ya, seperti yang sudah dijelaskan. Yang selanjutnya, perlunya kerjasama antar akademisi, praktisi, pemerintah untuk bisa mengurangi dampak bencana akibat peristiwa gempa bumi. Ya, mungkin adanya sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak pemerintah dan maupun praktisi akademisi untuk mitigasi bencana. Yang selanjutnya, wilayah Indonesia berada di batas lempeng-lempeng bumi besar sehingga rawan bencana geologi. Ya, di mana kondisi geologi Indonesia yang dilalui oleh beberapa lempeng, maka potensi gempa di daerah Indonesia itu sangat besar dan sering terjadi. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.